Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Anak-anak usaha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran fikih. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan yang namanya wudu, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan wudu sudah kita selesaikan, baik yang disunnahkan, yang diwajibkan, dan yang diharamkan. Sudah kita bahas semuanya dengan secara global. Kalau antum ingin melihat pembahasan wudu secara detail, antum bisa lihat buku-buku yang besar seperti fikih sunnah. Antum bisa lihat di situ wudu Nabi SAW secara detail. Apakah boleh seperti ini? Apakah tidak boleh seperti ini? Disampaikan di situ padanya. Atau antum bisa baca buku Minhajul Muslim. Situ juga ada tentang wudu. Atau bisa baca buku Al-Wajiz. Situ juga pembahasan-pembahasan yang lebih banyak tentang wudu, ya. Kalau yang buku kita kecil ini hanya ringkasan dan globalnya saja. Yang penting benar wudunya, seperti itu. Ya, tidak dibahas apakah ini boleh, apakah ini tidak. Baik, kita akan masuk ke pembahasan setelah wudu. Ngapain kita? Setelah wudu ngapain? Enggak. Setelah wudu kita sholat. Ya, setelah wudu kita sholat. Ya, banyak di antara kita kalau setelah wudu sholat, baik itu sholat sunnah ataupun sholat wajib. Bagaimana sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, harus diperhatikan. Apakah sholat kita sudah benar? Apakah sholat kita masih ada salah-salahnya? Atau sudah benar, sempurna? Ya, prado. Ya. Jadi tolong diperhatikan sholat kita. Kenapa? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Adalah sholat adalah yang paling pertama dihisab di hari kiamat nanti. Ya, sholat kita. Kalau sholatnya bagus, yang lain akan bagus. Kalau sholatnya sudah jelek, bolong-bolong, kemudian tidak sempurna, kayak patok ayam, atau tidak baca sama sekali, hanya menghayal, tidak khusyuk, maka yang lainnya dianggap tidak sempurna. Baik itu hajinya, puasanya, zakatnya, sedekah-sedekahnya sudah rusak karena sholatnya tidak sempurna, tidak diterima. Kata Nabi, ada yang orang 60 tahun dia sholat tidak diterima. Kenapa? Karena tidak menyempurnakan sholatnya. Iya, sujudnya tidak dibaca, atau sujudnya tidak tumakninah, tidak tenang, mau tergesa-gesa aja. Ya, itu dia sholat yang harus kita perhatikan. Jangan sampai sholat kita nol di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita baca pengantar sholat, ya, di halaman 23. Ya, setelah beliau mengucapkan segala puji bagi Allah, ya, salawat dan salam, penulis ini Syekh Abdullah
bin Abdurrahman Al-Jibrin. Apa katanya? Saya telah menyusun sebuah tulisan tentang tata cara solat Nabi SAW. Iya, coba dibaca Royan. Nggak bawa buku. Aduh. Pari, coba baca Pari. Setelah saya telah menyusun memilah tele. Ya, cukup sambung si Mumtaz. Baik ya. Di sini telah disampaikan bahwasanya penulis menyampaikan tata cara Nabi SAW dalam solat ini hanya ringkasan, ya, tidak bertele-tele, ya, dan tidak menyebutkan hal-hal yang tidak tidak bermanfaat bagi orang yang ingin solat, ya. Ya, dia tidak menyebutkan apakah ini pendapatnya diterima, ini pendapatnya lemah, tidak. Dia hanya menyebutkan poin-poin penting yang akan disampaikannya dalam solat. Begitu juga sampaikan tentang zikir-zikir Nabi SAW. Zikir setelah solat. Jangan asal kalau sudah solat langsung keluar, ya gani. Jangan ya. Zikir dulu setelah melakukan sholat. Ya. Baik. Itu pembukaannya, ya. Kemudian kita akan masuk kepada sifat sholat Nabi SAW dari takbir sampai apa Gani? Sampai salam, sampai akhir. Dari takbir sampai salam, ya. Akan kita bahas dan akan kita bacakan dari satu persatu. Baik. Sebelum kita masuk, kita cukupkan sampai di sini. Ada yang bertanya? Ya, ada yang bertanya tentang wudu atau tentang sholat, tentang wudu yang telah kita lalui. Masih ada yang kurang pembahasannya, misalkan, Ustaz, bolehkah seperti ini? Sebelum kita masuk kepada sholat, ya, ada yang bertanya? Peradu, pagi-pagi harus semangat pula, ya. Jangan tidur-tiduran. Kita atau habis vaksin semalamnya. Oh iya. Jaga kesehatannya. Gini dia. Sebenarnya kentut itu dibahas para ulama, ya, bahwasannya jangan setiap perasaan kita batalkan.
perasaan aku ini kayaknya kentut lah. Karena kadang dia itu bukan kentut, sesuatu yang mengganggu aja. Kayak kadang setan yang mengganggu, menjadikan kita was-was. Nah, yang namanya kentut itu tercium baunya, terdengar suaranya. Nah, baunya aja. Berarti kita yakinkan saja, oh ini bukan kentut berarti. Ya. Enggak batal wudu berarti. Jangan setiap yang perasaan kita batalkan. Kadang setan mengganggu. Dan dalam hadis juga disebutkan bahwa setan kadang melakukan sesuatu sehingga kayak ada keluar di dubur kita. Ya, itu dia. Makanya dalam sholat itu harus yakin. Ya, memang seperti itu susah juga. Setiap kentut wudhu. Ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah mengajarkan kepada kita harus yakin. Ya. Dan tidak semua yang keluar dari perasaan itu diturutkan. Ya, kadang cuman angin lewat, ya, sudah terasa kentut nih. Nah, jangan. Tidak seperti itu dia. Oh, ya tetap harus dibatalkan. Kalau itu memang kentut, iya. Karena pembatas seorang makmum itu imamnya. Jadi antum boleh lewat di makmumnya. Boleh. Karena sholat jamaah itu batasnya adalah imam. Kalau antum lewat di depan imam baru nggak boleh. Ya, kalau sholat sendirian baru nggak boleh di depan orang sholat. Kalau sholat jamaah, ya namanya batal kita di tengah. Gimana caranya? Apa ditetapkan sholat? Tidak mungkin. Batal sholat kita. Lewatkan saja. Atau antum ambil pinggir, keluar. Nah, seperti itu. Karena tidak membatalkan orang yang sholat. Itu bukan pembatasnya. Ya, paham ya? InsyaAllah. Nah, seperti itu. Baik. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Ya, insyaallah di pekan depan kita akan masuk kepada salat. Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.